Saudara pendengar, peristiwa Mandor merupakan fakta sejarah kejamnya tentara Jepang yang terjadi di Kalimantan Barat. Ribuan nyawa melayang dari para sultan, cendekiawan, dan tokoh masyarakat lainnya dibunuh secara sadis tanpa belas kasihan. Bagaimana peristiwa yang menghabiskan satu generasi emas daerah Kalimantan Barat ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang melatar belakangi kekejaman tentara Jepang ini? Berawal dari kedatangan bala tentara Jepang pada tahun 1941, menggunakan 9 pesawat pengebom, Jepang berhasil mengusir Belanda dengan memporak-porandakan sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Kedatangan tentara Jepang membawa harapan besar untuk rakyat Kalimantan Barat karena bisa terbebas dari jajahan Belanda. Harapan itu tidak berbuah manis. Ambisi penguasa Jepang yang ingin menguasai hasil bumi daerah Kalimantan Barat dilakukan secara kejam. Sejarawan Kalimantan Barat Safarudin Utsman menceritakan, rakyat dipaksakan bekerja, yang melawan disiksa hingga dibunuh, harta rakyat dirampok, wanita-wanita muda cantik diculik untuk pelampiasan nafsu. Penindasan inilah yang menjadi titik awal perlawanan rakyat Kalimantan Barat itu dimulai. Pada tahun 1941, manakala itu terjadi pada tanggal 19 Desember, hari Jumat pukul 11 siang, kota Pontianak dibombardir. Sasaran paling empuk ketika itu adalah anak kecil dan kaum wanita. Sebagian besar adalah masyarakat Tionghoa. Wanita-wanita Tionghoa pada saat Jepang mulai menduduki kota Pontianak, khususnya Singkawang, kemudian kota-kota lainnya, menjadi pemuas nafsu birahi tentara-tentara bejat dari negeri Sakura tersebut. Penindasan demi penindasan yang dialami rakyat di Kalimantan Barat membuat gerah Sultan Pontianak waktu itu, Syarif Muhammad Al-Qadri. Langkah perlawanan terhadap tentara Jepang dimulai dengan mengundang seluruh kepala swapraja di seluruh daerah Kalimantan Barat untuk membicarakan kondisi saat itu. Dan rundingan tersebut diputuskan untuk mengakhiri penindasan Jepang dengan cara melawan. Langkah perlawanan dimulai dengan membentuk organisasi yang seolah-olah mendukung kepentingan Jepang, yakni Nishinkai. Melalui organisasi Nishinkai inilah tokoh-tokoh rakyat Kalimantan Barat seperti Raden Panji Noto Sujono dan Dr. Rubini serta sejumlah tokoh perlawanan lainnya melakukan perlawanan secara diam-diam melalui gerakan bawah tanah yang kemudian dikenal dengan Gerakan 69. Selama Jepang berkuasa di Kalimantan Barat, apa yang dirasakan masyarakat Kalimantan Barat adalah hidup penuh kehinaan, kenistaan, dan segala sesuatunya penuh dengan penderitaan. Nah, pemuka-pemuka masyarakat kita di Kalimantan Barat ini dipelopori oleh Raden Panji Muhammad Sibir Noto Sujono, Dr. Raden Mas Agus Jam, bersama dengan Sultan Pontianak Syarif Muhammad Al-Qadri, bersama dengan tokoh-tokoh lainnya mengadakan suatu gerakan secara serentak menghadapi fasis militer Jepang. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Gerakan bawah tanah sebagai bentuk perlawanan rakyat Kalimantan Barat itu diketahui pihak Jepang karena ada anggota yang berkhianat. Mengetahui adanya gerakan perlawanan secara terselubung, pihak Jepang mengambil langkah pencegahan. Pada tanggal 23 Oktober 1943, pihak Jepang mulai menangkap pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam pergerakan perlawanan dari Panembahan, pangeran, serta para sultan. Mereka yang tertangkap dikumpulkan di Pontianak dan kemudian diangkut dengan perahu ke Mandor untuk dieksekusi.
Kemudian pada tanggal 20 Mei 1944, di mana dilangsungkan konferensi Nishinkai, seluruh anggota yang hadir ditangkap, bahkan keluarga mereka yang tidak terlibat juga ditangkap. Puncaknya pada tanggal 28 Juni 1944, sidang kilat dilakukan tentara Jepang untuk mengadili mereka yang telah ditangkap dengan cara dieksekusi mati. Pada ketika itu juga ternyata Jepang melalui kaki tangannya melaporkan bahwa ada semacam gerakan-gerakan untuk menentang fasis Jepang. Sontak saja pada bulan Oktober 1943 pada gelombang penangkapan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan penyembelihan secara massal di Pelabuhan Tensenghi Pontianak. Pada gelombang penangkapan kedua, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Sultan Pontianak beserta kerabat lainnya diciduk oleh tentara Jepang yang jumlahnya tak berhingga banyaknya. Entah berapa ribu jumlah korban, pembantaian secara sadis dan tak mengenal rasa kemanusiaan itu dilakukan tentara Jepang secara masif dari tahun 1941 sampai 1944. Berdasarkan pengakuan Kyotada Takahashi, Presiden Marutaka Hoshokyo yang pernah bertugas di Kalimantan Barat sebagai opsir bala tentara Jepang, menyebut korban mencapai 21.037 orang. Kekejaman bala tentara Jepang itu bisa dilihat melalui bukti sejarah berupa kuburan massal yang terletak di Jalan Raya Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi kuburan massal itu ditemukan ketika peralihan kekuasaan dari Jepang ke tentara sekutu, di mana untuk wilayah Kalimantan Barat diwakili oleh Divisi 7 Tentara Australia yang mengetahui ada pembunuhan massal dan melakukan penelusuran, dan ditemukan tulang belulang manusia yang berserakan. Atas usaha dari Sultan Hamid II selaku Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang datang bersama militer sekutu ke Kalimantan Barat bersama tentara Australia, menemukan bahwa di satu tempat yang namanya Desa Kopiang Mandor telah terjadi pembantaian beribu-ribu masyarakat terpelajar di Kalimantan Barat. Sultan Muhammad sendiri, jasad beliau diketemukan di bawah pertamanan di salah satu gereja yang ada di seberang kota. Nah, sedangkan pemuka masyarakat lainnya tangan diikat ke belakang atau ke depan, kepala disungkup, kemudian dimasukkan dalam mobil yang ditutupi terpal, kemudian diangkut ke satu tempat yang belakangan kita namakan tempat itu sebagai Desa Mandor. Tulang-tulang tersebut kemudian dikumpulkan dalam 10 lubang yang dikerjakan selama 3 tahun dari 1946 sampai 1949. Kuburan massal itu terdiri dari 10 makam, yang terkecil berukuran 15 x 6 meter dan terbesar berukuran 40 x 6 meter. Jarak antara makam yang satu dengan yang lain sekitar 200 meter. Makam dibuat cungkup dengan beratapkan seng dan tiang-tiang kayu sebagai penyangganya, dan diberi nisan dari semen dengan bentuk pintu gerbang setengah lingkaran, dan di atasnya diberi tulisan Efrau Mandor. Di Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Disinilah 21.037 rakyat Kalimantan Barat menjadi korban kebiadaban tentara Jepang. Para korban kini ditempatkan dalam kuburan massal yang berjumlah 10 makam. Pada tahun 1976, pemerintah daerah Kalbar membuat monumen dan relief yang mengisahkan masa pendudukan Jepang dengan kekejamannya. Untuk mengenang peristiwa berdarah yang menghilangkan ribuan nyawa rakyat Kalimantan Barat tersebut, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah.